Biologi. Ana sing usul biologi. Sebenarnya di sini tadi saya sudah datang agak lama tadi, nonton dari luar, pesan-pesan nonton Mbah Non. Terus di sini saya didakwa ngomong tentang cinta. Wah, angel ya ngomong tentang cinta. Yang saya tahu cinta itu bentuknya abstrak dan hanya bisa dilihat, dirasakan dengan hati. Nice. Terus tadi itu saya sempat sempat ngomong mencari Tuhan itu biologi, kemudian kimia, kemudian fisika, lambarannya matematika. Tak sedikit lah. Kita belajar biologi, kita kemudian mengagumi banyak hal tentang tubuh kita, alam dan segala macam. Terus kemudian kita mencari kenapa ada biologi seperti itu. Ternyata ada reaksi kimia. Kita belajar kimia lebih kecil lagi. Terus kita mencari reaksi kimia. Oh, ada reaksi kimia gini sehingga menghasilkan sesuatu yang ABC. Terus kita cari lagi lebih kecil. Kenapa ada reaksi kimia? Oh, ternyata ada reaksi fisika. Dasarnya fisika. Jadi kita belajar yang lebih kecil lagi. Terus saya jadi ingat, ini kan fisika yang paling kecil. Sudah nggak ada yang lebih kecil lagi dari fisika. Dilambari oleh matematika, maksud saya matematika itu dasarnya adalah objektivitas yang sangat objektif. Jadi matematika hanya bisa berjalan dengan dirinya sendiri. Kita nggak bisa mengganti. Opini kita nggak berpengaruh, lingkungan tidak berpengaruh, hal yang lain tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah dia sendiri. Makanya kita harus lambarane matematika agar menjaga objektivitas apa yang kita pelajari tersebut. Yang paling kecil tadi fisika. Akhirnya tak tahu lagi. Betul apa lagi? Dasarnya yang paling kecil fisika. Terus saya sempat ingat sedikit. Katanya manusia itu makhluk yang paling sempurna. Nah, ini hubungannya apa gini? Fisika itu hal yang paling kecil, tapi mempengaruhi segala hal dari yang paling kecil sampai yang paling besar di dunia ini. Dari belajar fisika kita ketahui bahwa semua sebab pasti ada akibatnya. Semua sebab pasti ada akibatnya. Tidak ada akibat tanpa sebab. Tidak ada tidak ada ujung tanpa pangkal. Dan kesimpulannya yang rodok mengerikan. Nanti monggo Cak Nun rodok gawe empuk iki. Saya takut salah-salah nanti. Panjenengan tahu yang namanya free will. Free will, kebebasan memilih, kebebasan hal-hal yang lain itu semua, kebebasan menentukan pilihan dan segala macam. Secara radikal saya omongkan itu tidak ada. Karena kebebasan memilih itu pasti itu hanya pangkal, itu hanya ujung, pasti ada pangkalnya. Dan ternyata ketika kita sampai pada titik kita harus memilih, itu bukan kita harus memilih, tapi kita diberi alasan kenapa kita memilih A atau kita memilih B. Saya katakan sekali lagi ya kalimatnya ya. Ketika kita pada posisi kita harus memilih, sebenarnya bukan kita harus memilih, tapi pada titik itu kita diberitahu alasan kenapa kita harus memilih satu di antara yang lain. Jadi sebab kita memilih itu panjang dan yang kecil-kecil. Kenapa manusia makhluk paling ampuh? Dan kita DKI Islam yang ngajari kecil-kecil dari kehidupan kita sehari-hari. Karena kehidupan kita sehari-hari itulah yang mengatur pilihan kita nanti kemana. Dan yang sebenarnya juga bukan pilihan kita, tapi kita ngikuti aliran yang namanya aliran hukum fisika tersebut. Ya jane yang berpengaruh pada kehidupan kita besar dan segala macam justru yang kecil-kecil, yang sangat kecil. Ya kaya solawatan, ya kaya sabar hatine, ya kaya hal-hal yang tidak diperhatikan. Dosa kecil yang tidak semua orang tahu, yang hanya kita yang tahu, itu mempengaruhi pilihan kita bisa salah atau benar pada titik di belakangnya nanti. Jadi betapa hal yang kecil sangat penting karena mempengaruhi semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, karena waktunya sedikit, saya nggak bisa lebih intensif. Monggo Cak Nundi. Ini rada
rodok radikal ini, karena saya sendiri ngomong tidak ada yang namanya free will, tapi bukan berarti kita tidak punya pilihan. Yang paling kecil dari pelajaran itu tadi adalah fisika, karena fisika itu sangat paling kecil tapi mempengaruhi semua hal. Jadi kalau dianalogikan ke manusia, pilihan-pilihan kita yang paling kecil dalam setiap hidup kita justru yang menentukan kehidupan kita ke belakang. Jadi yang cilik-cilik koyo ikhlas, koyo gelem sholat, terus rasa ngurusi negara lah, rasa ngurusi segala macam. Yang kecil-kecil setiap hari, kalau kita memilihnya dengan benar, kita akan menjadi manusia yang mengikuti hukum fisika yang menuju yang benar. Beda dengan setan misalnya, iblis, yang dia sudah mengambil aliran jelas, aliran besar, yaitu aliran yang salah. Kan gitu. Kalau malaikat jelas alirannya patuh. Nah, kita ini titik keputusan bukan pada ketika kita dihadapkan pada pemilihan keputusan, tapi pada hal-hal kecil di belakang hal-hal kecil yang sebelumnya kita alami setiap hari itu melambari setiap langkah dari kita. Ngoten mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harithun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Salatu wassalamu 'alaihi wassalamu alaihi ya imam al-mujahidin ya imam al-mujahidin ya والسلام عليك يا ناصر الهدى يا خير خلق الله والسلام عليك يا ناصر الحق يا رسول الله يا ناصر الحق يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا من أسرى بك المهيمن ليلا يا من أسرى بك المهيمن ليلا يا من أسرى بك المهيمن ليلا نلت ما نلت والأنام نيام الأنام نيام وتقدمت للصلاة فصلى وتقدمت
أقمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام الصلاة والسلام عليك يا حبيب Allah saja sangat dalam mencintaimu. Bagaimana mungkin kami tidak lebih dalam lagi mencintaimu, ya Rasulullah. Betapa lembutnya perilakumu, betapa teduhnya wajahmu, ya Rasul. Izinkanlah kami menjadi makmummu. Sallallahu